على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Muka surat berapa ini? 65 ya, dari pembahasan adab. Berarti punya hadis sudah ada bukunya hadis. Oh ya, ayo, baik. Termasuk daris-daris yang lain juga ada. Dibuatkan? Antum ada? Ayo, waktu yang apa? Yang tajwid tadi pagi ada? Sudah ada belum? Baik. Kalau yang ini Syarah Ushul Tsalatsah punya Syekh Utsaimin, Abu Tasnim, habis ya, habis. Sedang dibuat. Ayo, baik. Kita masuk ke muka surat 65. Qala al-muallifu hafizahullahu taala ad-darsul ashir, pelajaran yang ke-10. Wa min adabil masjid ana la armil waraqa fil masjid. Termasuk dari adab-adab di dalam masjid atau adab-adab terhadap masjid adalah saya tidak membaling atau membuang warak. Warak itu kertas-kertas atau dedaunan di masjid. Baik. Sebagaimana ini juga telah dijelaskan di dalam kitab Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang ditulis oleh Imam Alauddin Al-Ba'li kalau tidak salah. Salah satu imam besar dari mazhab Hanabilah, murid dari Imam Ibnu Taimiyah, bahwasanya termasuk pemuliaan masjid adalah wajibnya menjaga masjid dari segala macam kotoran. Termasuk kata beliau adalah al-awraq, yaitu kertas-kertas, atau mungkin aurak artinya adalah dedaunan, dan juga ash'ar, yaitu apa? Rambut-rambut, yaitu jangan sampai kita memotong rambut di masjid selama masih mungkin untuk potong rambut di luar masjid. Demikian pula termasuk apa? Al-dhafir, yaitu potongan-potongan kuku. Mungkin kalau terpaksa kita motong kuku di masjid, tapi apa? Dikumpulkan atau diletakkan di kertas atau plastik, nanti dibuang di luar. Jangan dibiarkan masjid itu terkotori, karena ini rumah Allah. Sekedar rumah kira-kira rumah siapa ya? Rumah raja atau rumah sultan aja kalau kita buat gitu mungkin sultan tak suka yang seperti itu. Rumah tetangga ya, apalagi rumah Allah Ta'ala lebih wajib lagi untuk dimuliakan. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal, yaitu di rumah-rumah yang ditinggikan nilainya, masjid-masjid, rumah-rumah Allah itu, dan disebut di dalamnya nama Allah, yang mana di waktu pagi dan petang selalu apa? Allah Ta'ala ditasbihkan, yaitu disucikan. Berarti sebagaimana masjid itu dimakmurkan dengan zikir, ya rahmatullah, dia juga disucikan dan dimakmurkan dengan kebersihan. Jangan sampai ada sisa-sisa makanan yang berjatuhan. Boleh makan di dalam masjid, tetapi dijaga, jangan sampai ada sisa tulang di dalam masjid, atau masih ada kepala ikan, apalagi ikan jerung besar sangat itu, atau yang lainnya. Nggak tahu bila makan ikan jerung. Ini misalkan aja, misalkan. Baik. Kemudian kita lihat at-taqwim, penilaiannya. As-su'alul awal, hal tarmil waraqa wa kisral aqlami fil masjid. Ya, terjemah dicoba. Adakah kamu membuang kertas atau daun? Wa kisral aqlam, dan kulit pen. Iya, kulit pen. Kenapa ada kulit pen? Ya, kadang kita sedang apa? Meruncingkan, menajamkan pen-pen itu, betul. Ya.
Di dalam masjid. Iya, di dalam masjid. Nak jawab ya? Ana. Amin. La. Harus ada lanya. Ana la. Kami. Taknya dibuang diganti jadi apa? Iya, jadinya apa bacanya? Ana. La. Kami. La armi. Ami. Armil. 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 Waroko. 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 Wakisral. Aku. Aklam. Mifil masjid. Iya, fil masjid. Berarti apa artinya jawabannya? Saya Tidak membuang kotoran. warat apa warat? Masih ingat tak tadi? Sabar. Kertas. Ayo, kertas atau apa? Ya, dedaunan. Di dalam masjid. Wa kisral aklam. Apa kisral aklam tadi? Apa kisral aklam? Apa kolam? Kolam apa kolam? Ayo, kisral aklam berarti apa? Apanya? Apanya? Sampah dari pen. Sampah dari pen, ya, kulit-kulitnya itu. Atau Indonesia bilang apa ya? Rautan pensil. Iya. Fil masjid, iya, dalam masjid. Tayyib. Ya rahmatullah. Kemudian yang kedua, as-soal. Hal tuqallimu azfaraka fil masjid. Siapa yang mengartikan Adam ya? Ya, adakah kamu memotong kuku-kuku kamu? Fil masjid? Iya, di masjid. Iya, jawabannya. Ana la uqallimu ayo azfari fil masjid. Artinya apa? Tidak, saya tidak memotong kuku saya di masjid. Iya, saya tidak memotong kuku saya di masjid. Baik. Kalau potong kaki? Jangan juga ya. Potong kuku tak boleh, apalagi potong kaki. Baik. Siapa yang ingat hadis tentang wanita yang suka membersihkan masjid? Membersihkan masjid dari apa? Kotoran-kotoran. Apa yang terjadi setelah itu ya? Apa? Yang kuat suaranya. Insya Allah masuk surga. Cuma kita ingin ceritanya itu, wanita ini membersihkan sampah-sampah di masjid. Terus kelanjutan ceritanya apa? Dia mengalami apa? Siapa yang ingat dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, atau dalam cerita mungkin dari sebagian ustadz? Bukan. Anak-anak ada yang ingat gak? Mungkin pernah ingat. Ceritanya wanita ini apa? Mengalami apa setelah itu? Enggak apa, bapak-bapak aja yang bapak-bapak yang membantu. Ya. Ya, dia meninggal dunia pas tuh. Rasulullah tanya kepada sahabat, mana wanita itu? Mereka mengatakan dia meninggal wahai Rasulullah. Bila meninggalnya? Maksudnya pagi atau petang atau siang atau malam? Enggak, maksudnya masanya adalah di malam hari atau siang hari meninggalnya? Ya. Siapa yang ingat ya? Malam. Iya, di malam. Tatkala wanita itu meninggalnya di malam hari, maka mereka langsung menguburkan di malam hari. Terus Rasulullah bilang apa kepada sahabat? Ayo, kenapa kalian tidak memberitahukan kepada saya? Afala adantumuni? Kenapa kalian tidak memberitahukan kepada saya? Setelah itu apa? Rasulullah pergi ke kubur itu dan menyolatinya. Baik. Ini menunjukkan kata Al-Hafidz, disunnahkan untuk kita ini membersihkan masjid, dan besarnya perhatian Rasulullah kepada orang yang membersihkan masjid itu. Sampai-sampai Rasulullah kemudian datang untuk menyolati dia di kuburnya walaupun waktunya sudah lewat. Menunjukkan, dan dari sisi yang lain tak boleh kita meremehkan petugas-petugas kebersihan di masjid walaupun nampak menurut sebagian orang hina kan, sekitar tukang bersih-bersih aja, tukang sapu. Boleh jadi ini mulia di sisi Allah Ta'ala, apalagi bukan menyapu jalanan biasa, bahkan menyapu di rumah Allah. Ini layak dimuliakan.
Dalam riwayat yang lain fata, yaitu seorang pemuda. Bukan mustahil, dua-duanya ada. Ada yang lelaki yang membersihkan masjid. Nah, yang wanita ini kata Al-Hafidz memang dia tidak punya wali di situ. Dia hijrah dari negeri kufar. Nah, dia diberi Rasulullah SAW tempat tinggal di dalam masjid, yaitu ada kemah. Tayyib. Kemudian kita masuk ke muka surat berikutnya. Ad-Darsul Hadiyah Asyar, pelajaran yang ke-11. Muraja'atu adabil masjid, mengkaji ulang tentang adab-adab di masjid. As-soalul awal, hal tuhibbul masajid. Ya. Adakah kamu menyayangi, mencintai masjid-masjid? Ya. Naam. Lebih panjang. Naam ana. Ya. Ana uhibbul masjid. Saya cinta pada masjid. Iya. Apa itu? Ahabul biqa'i ilallah al-masajid wa abghaduha apa itu? Al-aswaq, betul. Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid-masjid dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar-pasar. Baik. Kira-kira, dan hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Kenapa Allah paling suka masjid? Kira-kira kenapa? Ya, itu rumah Allah, atau mungkin ada bahasa yang lain, kalimat lain. Kenapa Allah suka masjid? Sebab orang beriman salat. Ya, karena apa? Menjadi tempat orang-orang sholat kepada Allah. Apalagi? Ya. Tempat orang membaca kalamullah di situ. Tempat orang mengajar. Iya, tempat orang mengajar apa? Mengajar apa? Mengajar ilmu agama, Al-Qur'an kah atau yang lain. Yang penting apa? Ilmu agama yang baik, apa? Tempat orang apa? Iya, selain mengajar ya belajar Beribadah. Iya, keumuman beribadah, termasuk apa? Iktikaf. Orang rela untuk meninggalkan pekerjaan sehari-harinya untuk iktikaf beberapa masa, ya. Nah, itu tadi sudah menuntut ilmu, ya. Apa? Iya, tempat orang-orang berzikir. Sementara zikir termasuk amalan yang paling Allah cintai. Baik. Nah, sekarang kenapa Allah paling benci pasar? Bukan karena haram, tapi kenapa kira-kira di antara tempat-tempat yang ada Allah benci pasar, ya? Yang kuat anak tak dengar. Apa? Bilang apa? Banyak setan. Iya, memang ma'rakatus syaitan, tak boleh bisa. Yaitu apa? Tempat peperangannya setan. Setan memerangi kita agar kita tidak berzikir. Baik, apalagi sehingga Allah benci pasar? Kira-kira apa? Iya, karena banyak maksiat, ikhtilat laki perempuan misalkan, ya. Iya, banyak penipuan. Apalagi? Sama. Iya. Iya, tempat kebisingan, tempat apa? Banyak sumpah-sumpah palsu atas nama Allah, padahal ternyata tidak demikian, dan seterusnya. Dalil-dalil yang lain menunjukkan pasar itu halal didatangi, tetapi dibanding dengan tempat-tempat yang lain, Allah Ta'ala paling membenci tempat itu, tempat yang halal. Jelas kalau tempat maksiat, kasino atau tempat perzinaan, jelas itu lebih dibenci lagi. Tapi untuk tempat yang halal, yang paling Allah benci adalah pasar. Baik. Bilik air. Apakah bilik air di situ banyak apa istilahnya? Banyak sumpah palsu, banyak penipuan? Enggak, insya Allah tidak demikian. Masalah itu tempat setan betul. Tetapi di pasar itu bahkan ma'rakahnya setan, kata Nabi. Kemudian yang berikutnya, as-soalus tsani hal tal'abu fil masjid, ya. Jawabannya, terjemahnya apa? Adakah kamu bermain di masjid? Iya, adakah kamu bermain di masjid? Ya. Ana la al'abu fil masjid. Ana la al'abu fil masjid. Kenapa tidak tak tunjuk jari? Susah tak? Ya, karena prakteknya tidak begitu. Iyalah, malulah bilang ana la al'abu fil masjid, tapi prakteknya sering laib di masjid. Nah, itu bohong namanya. Tak boleh. Masjid bukan tempat bermain-main. Boleh bercanda sikit-sikit, tapi bukan untuk permainan-permainan, kecuali yang diperkecualikan oleh Nabi.
Kemudian yang ketiga, hal talzamus sakinata wal hudu'a fil masjid. Tunjuk jari kah? Ya. Adakah kamu senantiasa Iya, adakah tenang kamu senantiasa tenang? dan diam di dalam masjid? Iya, diam di sini dalam artian apa? Tidak membuat kebisingan di dalam masjid, ya. Naam. Naam. Ana Alzamu as-sakinah wal hudu, ya fil masjid. Ini hudu dan sakinah hampir sama ya, artinya tenang. Baik. Ketenangan. Berarti boleh tak kita panggil teman kita, "Woi John," boleh nggak dalam masjid? Tak boleh. Kalau ada perlu apa? Dengan isyarat atau panggil dengan suara halus. Kalau tak dengar, kita yang datang kita dekati atau minta teman, tolong panggilkan itu, tolong panggilkan. Nah, yang penting apa? Jangan ada kebisingan di dalam masjid. Ini rumah Allah. Baik. Kemudian yang keempat, hal tarmil waraqa fil masjid. Siapa yang menerjemah? Oh ya. Adakah kamu membuang kertas Iya. atau daun di masjid? Adakah kamu membuang kertas atau dedaunan di masjid? Ya. La. Ana. Ini sudah terulang, jadi harus lebih cepat. Ana la, bukan al. Ana la. La. La armi. Waraqa fil masjid. Apa sih artinya? Ya rahmatullah. Saya kenapa? Saya tidak membuang dedaunan di Iya, tidak membuang dedaunan di dalam masjid. Kalau belum pandai membaca lancar, ditulis di bawahnya, lalu dibaca biar apa? Terlatih menulis, terlatih membaca jawabannya itu. Terjemahan soal apa, jawabannya apa, terjemahan apa. Kalau tidak pandai ditulis, menulis. Kalau sudah pandai boleh tetap kosong karena sudah biasa misalkan. Kemudian soal berikutnya, hal tuqallimu azfaraka fil masjid. Kira-kira nggak ada yang lain. Dua tangan, ayo boleh dua tangan. Adakah kamu memotong kuku di dalam Ya, masjid? adakah kamu memotong kuku-kukumu di dalam masjid? Ya. La. Ana. Ana uqallimu. Nanti berarti apa? Berarti salah lah. Silap lah. Ayo, ana la uqallimu al-fari fil masjid. Apa artinya? Saya tidak memotong kuku saya di Iya. Saya tidak memotong kuku saya di masjid. Baik. Kemudian berikutnya, hal taqulu bismillah inda dukhulikal masjid. Oh ya. Adakah kamu membaca bismillah ketika kamu masuk di masjid? Adakah kamu membaca bismillah ketika kamu masuk ke dalam masjid? Oh, dua jari juga ya. Dua jari, dua tangan. Naam. Apa? Naam kala. Ayo. Ana. Kalau la berarti tidak. Ana aqulu. Apa? Bismillah. Inda. Dukhul. Dukhuli. Kalau adakah berarti orang lain yang masuk. Ya, dukhulil masjid atau dukhuli fil masjid. Apa sih artinya? Saya membaca bismillah di dalam masjid.
ketika memasuki Iya, saya membaca bismillah ketika masuk ke dalam masjid. Tulis biar tahu cara membacanya. Tulis apa yang mau dijawab. Kemudian yang terakhir di sini hal tadkhulul masjida bi rijlikal yumna. Terjemah. Adakah kamu memasuk masjid dengan kaki kanan kamu? Iya, adakah kamu memasuki masjid dengan kaki kananmu? Adam jawab. Iya, na'am. Adkhulul masjidah birijlil yumna. Saya memasuki masjid dengan kaki kanan saya. Baik. Ada yang bertanya, gimana kalau tidak punya kaki kanan? Berarti gimana? Bertakwa semampunya. Sudah ada niat baik. Takkan gara-gara tak ada kaki kanan berarti tak masuk ke masjid. Ya, silap. Tetap masuk ke masjid. Tangan kanan. Pakai tangan kanan. Iya, tergantung dia sambil berdiri kah sambil duduk, lihat apa yang dimampui. Harusnya apa, orang-orang yang tak ke masjid yang padahal dia sehat-sehat itu malu. Kita lihat di waktu ibadah sholat Jumat itu di Arauka atau di mana itu Paus itu, bapak-bapak yang lumpuh pun tetap datang walaupun dengan cara apa namanya itu, masuknya pun duduk, kakinya diheret, kasihan. Itu yang sehat-sehat malah tidak ke masjid, ini memalukan. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.